Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Kami yang beranggotakan dari Nur Laila Apriliani dan Nurul Isrofiani. Langsung saja ya. Nah, sebelum mengetahui lebih dalam mengenai hubungan antara kurikulum dan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengerti mengenai pengertian kurikulum tersebut. Nah, menurut Inlaw tahun 1996, kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah rencana atau rancangan yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan serta staf pengajarnya untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru yang yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan. Bagi peserta didik, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua isi atau bahan pelajaran, yang ketiga mengenai strategi pelaksanaan atau proses belajar mengajar, dan yang keempat penilaian atau evaluasi. Selanjutnya yaitu peranan kurikulum. Terdapat 3 peranan. Yang pertama yaitu peranan konservatif, yaitu kurikulum berperan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai warisan budaya masa lalu yang masih relevan. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Kurikulum harus mampu berperan untuk mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif, yaitu kurikulum berperan untuk turut aktif dalam perkembangan zaman serta dapat menilai dan memilih nilai budaya dan pengetahuan yang perlu diwariskan. Tujuan kurikulum yang pertama yaitu tujuan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu harus dicapai lembaga pendidikan, yaitu MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Nah, tujuan kurikuler ini merupakan penjabaran dari tujuan institusional, yaitu di bidang studi atau mata pelajaran. Dan yang keempat yaitu tujuan instruksional, merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler. Nah, tujuan instruksional ini dihadapkan langsung kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut Warsita yaitu suatu usaha untuk membuat peserta didik itu belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah adanya interaksi antara guru dan peserta didik untuk menciptakan situasi belajar, upaya untuk mengembangkan potensi, kecakapan, dan kepribadian peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu komponen pembelajaran. Terdapat 10 komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu guru. Guru yaitu pelaku pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik, yaitu komponen yang melakukan kegiatan belajar. Dan yang ketiga yaitu tujuan, yaitu landasan untuk menentukan strategi dalam pembelajaran. Yang keempat, bahan pelajaran, yaitu medium, yaitu yang berupa materi untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Yang kelima, kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan saat proses pembelajaran. Yang keenam, yaitu metode atau cara yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, yaitu alat, yaitu segala sesuatu yang digunakan dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, sumber pelajaran, yaitu segala sesuatu yang digunakan sebagai rujukan bahan pembelajaran yang bisa diperoleh. Yang kesembilan, yaitu evaluasi, yaitu suatu komponen untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Dan yang terakhir, yaitu situasi atau lingkungan, yaitu keadaan fisik yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran. Jadi, kurikulum dan pembelajaran ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, meski berada pada posisi yang berbeda. Saylor menyatakan bahwa kurikulum dan pembelajaran ini bagaikan Romeo dan Juliet. Nah, jika kita berbicara mengenai Romeo, maka kita juga akan berbicara mengenai Juliet. Romeo tidak akan lengkap terasa tanpa Juliet. Demikian pula sebaliknya. Artinya apa? Jadi, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Apabila kurikulum itu tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Seperti itu. Nah, keterhubungan antara kurikulum dengan pembelajaran ini terdapat beberapa model menurut Peter F. Olivia. Yang pertama yaitu model dualistik atau the dualistic model. Menurut model ini, kurikulum dan pembelajaran itu berdiri sendiri. Kurikulum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran itu tidak tampak. Begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur untuk pencapaian tujuan kurikulum tidak terjadi. Yang kedua yaitu model berkaitan atau the interlocking model. Menurut model berkaitan ini, kurikulum dengan pembelajaran itu saling berkaitan. Jadi pada model ini ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran. Begitu juga sebaliknya. Kurikulum bagian dari pembelajaran. Nah, antara kurikulum dan pembelajaran ini memiliki posisi yang sama. Selanjutnya, model yang ketiga yaitu model konsentris atau the concentric model. Dalam model ini, kurikulum dan pembelajaran itu memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum itu adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Dan yang terakhir yaitu model siklus atau the cyclical model. Menurut model ini, kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah namun memiliki hubungan timbal balik. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.